Halo Squadra, kita semua tahu kalau Moskow adalah ibu kota Rusia. Tapi bagi setan merah, kota ini memiliki sebuah kenangan manis. Malam yang penuh kegembiraan di stadion bernama Luzhniki yang terletak di kota itu. Stadion dengan kapasitas 80.000 tempat duduk ini menjadi saksi bisu sejarah kejayaan MU di Eropa. Laga puncak ajang kompetisi antar klub paling bergengsi Eropa yaitu Liga Champions berlangsung di tempat itu. Mungkin bagi Mancunian sejati, momen ini masih melekat di ingatan. Laga yang dihelat pada Rabu 21 Mei 2008 pukul 19.45 waktu setempat atau sekitar Kamis dini hari 22 Mei 2008 pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Era itu memang menjadi masa kedikdayaan MU bersama Virgi, khususnya di era 1990-an hingga tahun 2000-an. Tiap musimnya selalu ada trofi yang berhasil dibawa pulang ke Old Trafford. Tak heran kalau banyak fans yang cukup mencintai klub dengan segudang prestasi ini. Meski banyak alasan lain untuk suka dengan sebuah klub bola, tapi kesuksesan sebuah klub meraih trofi menjadi daya tarik untuk membuat orang mengembarinya. Sudah siap semuanya? Let's go! Di musim ini, United memang memiliki skuad yang luar biasa. Pemain bintang dari berbagai negara tergabung di dalamnya. Edwin van der Sar di bawah Star, Gary Neville, Patrice Evra, Rio Ferdinand, dan Vidic jadi benteng di lini belakang. Geser ke tengah nih, setiap posisi juga diisi oleh pemain berkualitas. Pemain yang kini jadi legenda seperti Ryan Giggs dan Paul Scholes mengisi lini tengah United. Pemain bintang sempat berpetualang di beberapa klub besar Eropa dan kini kembali ke rumah, juga memperkuat United kala itu. Beberapa pemain seperti Owen Hargreaves dan Michael Carrick yang turut membantu di lini tengah. Wayne Rooney dan Carlos Tevez menjadi duet terbaik lini depan United saat itu. Maksudnya Roman Abramovich sebagai pemilik memang memberi perubahan pada Chelsea. Pada awal tahun 2000-an, Abramovich berhasil menyulap peruntungan The Blues. 3 trofi Liga Premier Inggris dan juga 3 Piala FA Cup berhasil dikoleksinya. Keperkasaan Chelsea ini memang berasal dari gelontoran uang Abramovich. Tak heran banyak yang memilih jadi pendukung klub asal London Barat ini. Kala itu, prestasi Chelsea memang terkesan diraih secara instan. Kedikdayaan finansial dari Abramovich yang menjadi klub ini semakin kuat. Mungkin bisa dikatakan kalau Chelsea bukan kesebelasan yang merasakan bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Sama seperti rival sekota United, Manchester City yang tiba-tiba menjadi kuat berkat sokongan dana dari pemilik klub asal Uni Emirat Arab. Terlepas dari bagaimana perjalanannya hingga mampu menjadi penantang gelar, Chelsea memang layak untuk diperhitungkan sebagai lawan yang kuat. Bagi penggemar United, tentunya tumbangnya Frank Lampard di laga final Liga Champions 2007-2008 itu adalah hal yang diharapkan. Tapi di sisi lain, pendukung Chelsea tentunya punya kepercayaan diri yang cukup kuat. Berkat pencapaian sebelumnya dan kekuatan skuad yang ada, wasit pun meniupkan peluit sebagai tanda pertandingan dimulai. Pertandingan yang cukup sengit pun terjadi. Hingga akhirnya pada menit ke-28, Ronaldo mencetak gol dan membawa The Red Devils unggul. Mega bintang asal Portugal itu berhasil memanfaatkan peluang emas dari umpan silang West Brom. Kegembiraan MU tak berlangsung lama. Lampard sukses bikin gol untuk membuat posisi seimbang. Laga berlanjut, pertandingan semakin panas. Ada banyak peluang emas yang tercipta dari kedua tim. Sayangnya tak satu pun yang membuat papan skor berubah. Bahkan penyerang andalan Chelsea, Didier Drogba harus menerima kartu merah. Ini membuat Avram Grant main dengan 10 orang saja. Namun keluarnya salah satu pemain Chelsea tak mampu membuat United unggul. Hingga akhirnya wasit Lubos meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Babak tambahan pun harus diambil untuk mencari siapa pemenangnya. Sayangnya United dengan skuad yang lebih lengkap tak mampu memanfaatkan waktu 2 kali 15 menit tersebut. Tak ada satupun gol yang tercipta. Di sisi lain Chelsea memang keteteran, tapi mereka berhasil bertahan dengan hanya 10 pemain saja. Dengan hasil tersebut, adu penalti menjadi satu-satunya jalan terakhir. Tevez menjadi eksekutor pertama dari kubu United, sedangkan Chelsea memberikan kepercayaan kepada Michael Ballack. Keduanya sukses mencetak gol. Penendang berikutnya Carrick dan Giuliano. Keduanya pun berhasil mengecoh Peter Cech dan Van der Sar.
Sayangnya Ronaldo yang menjadi algojo ketiga United gagal menjebloskan bola ke gawang. Tendangannya berhasil ditepis oleh Cech. Kekecewaan terlihat jelas di raut wajah Ronaldo dan juga Ferguson. Pendukung United pun menjadi khawatir ketika Lampard mampu menyelesaikan tendangan penaltinya. Chelsea unggul 3-2. Hargreaves mampu memberikan harapan kepada United setelah tendangannya sukses masuk ke gawang Cech. Sayangnya tendangan penalti Ashley Cole mampu membuat Chelsea tetap unggul. Tendangan penalti kelima United diambil oleh Luis Nani. Bola masuk ke gawang, masih ada sedikit harapan untuk United. Di kubu Chelsea, John Terry menjadi penentu. Jika ia berhasil mengeksekusi tendangan penalti, maka Chelsea lah pemenangnya. Namun tendangannya gagal masuk setelah ia terpleset dan menyebabkan bola melebar membentur mistar gawang. Tak cuma menunda kemenangan Chelsea, tapi ini juga memberikan kembali sebuah harapan untuk United bisa menang. Adu penalti harus dilanjutkan. Anderson dan Salomon Kalou berhasil menyelesaikan tugas sebagai eksekutor. Sampai pada akhirnya, Giggs menjadi algojo ketujuh United. Ia berhasil membawa United unggul. Kemenangan United pun terjadi setelah Nicolas Anelka gagal mencetak gol. Tendangannya mampu ditepis Van der Sar. Hujan yang mengguyur Moskow malam itu menjadi sebuah berkah untuk The Red Devils. Gelar Liga Champions ketiga sepanjang sejarah klub mampu mereka raih. Kemenangan United ini mungkin menjadi kemenangan yang paling berkesan. Bukan hanya bagi Manchester United saja, tapi juga bagi seluruh fansnya. 90 menit laga sengit tak mampu menentukan siapa yang pantas menjadi juara. Bahkan, babak tambahan pun tak cukup. Ketertinggalan United karena kegagalan Ronaldo tentunya membuat harapan fans untuk MU bisa juara semakin kecil. Tapi setelah Giggs mampu menyelesaikan penalti dengan apik dan Van der Sar menggagalkan tendangan Anelka, mereka bisa bersorak bergembira menyambut kemenangan United. Selain itu, kemenangan itu menjadi yang terakhir selama 14 tahun ke belakang. Sampai detik ini, United belum mampu membawa pulang kembali trofi si kuping besar ke Old Trafford. Sepeninggalan Ferguson, performa United kian menurun, terutama 5 musim ke belakang. Bahkan musim 2022-2023, The Red Devils hanya bisa berpartisipasi di Liga Eropa UEFA. Mungkin hal ini jadi hal yang memalukan bagi klub sebesar Manchester United. Nah, itu tadi kemenangan yang paling berkesan dari klub Manchester United. Tombol loncengnya udah diklik belum? Kalau belum, buruan diklik ih, biar nggak ketinggalan video terupdate dari Jonata. Bukan video aja sih, berita-berita terupdate terutama. Eits, tapi subscribe jangan sampai ketinggalan juga dong. Like sama share-nya juga sekalian ya, aku tunggu, oke? Last but not least, stay fit and ciao Jonata!